Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun, dan salat itu cahaya. Aidzatu nurin, yaitu salat itu memiliki cahaya. Au munawwiratin, au munawwiratun, atau salat itu memberikan cahaya. Au zatuha nurun, atau hakikatnya sendiri itu salat adalah cahaya. Jadi tiga ini. Tiga. Yang bawa pulpen 2 minta. Berapa pulpen? 1. Berapa? 2. 1. Jadi di sini salat adalah cahaya, yang memiliki cahaya. Yang kedua munawwiratun. Munawwirah ini memberikan cahaya. Zatuha nur. Atau memang zatnya salat itu adalah cahaya. Kalau zatnya itu adalah cahaya, ini sesuai nanti dalam hadis yang disebutkan, setiap kebaikan digambarkan cahaya. Setiap kemaksiatan digambarkan kegelapan. Dalam waktu itu. Kalau tidak taat, tidak maksiat, kosong. Duduk, ngerasain tidak, zikir ya tidak. Duduk, melihat maksiat tidak, dengan maksiat tidak, zikir ya tidak, yaitu kosong. Wahia, dan itu salat tunawwiru. Salat itu akan memberikan cahaya wajha, terhadap wajah. Wajah siapa? Shahibiha, orang yang salat. Kama huwa, sebagaimana musyahadun fid dunya, disaksikan di dunia. Jadi cahaya itu maksudnya, lek basa gampangannya apa? Basa Jawane apa? Ndak beteng lah ini. Memang di dunia kelihatan cahaya. Beda, wong sembayang sama ndak itu kelihatan. Oh ini orang sholat, ini ndak kelihatan. Meskipun, maaf, dia ndak berwajah putih ya, ndak berkulit putih misalnya. Meskipun ndak putih wajahnya itu ndak kuning langsat. Tapi tetap ono bedone, ketok. Ya. Wajah, dan disebutkan dalam riwayat, man shalla bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Jadi orang yang dia itu sholat di malam hari, hasuna wajhuhu, baik perawakannya, baik pandangannya, good looking, bin nahar. Ada sebagian yang mengartikan gini, kenapa kok dikatakan dalam sabda ini hasuna wajhu bin nahar? Wajahnya itu enak. Karena apa? Digampangkan urusannya sama Allah. Orang itu kalau punya masalah kelihatan di wajah. Iya benar? Cemas misalnya, ketakutan, ya, kepikiran, itu ketok di wajah. Ketok, lek bosone murid itu ngene. Pas ono pelajaran sing guyokno ndak guyu meneng itu. Nah iku ono sing ndak beres ya. Muri rada kendor titik itu. Itu yang sholat di malam hari. Wa qala Abu Darda, Sayyidina Abu Darda beliau mengatakan sallu rakaatain. Sholatlah kamu sekalian meskipun cuma berapa?
Dua rakaat jaga wis. Fi dulamil lail, di kegelapan malam apa? Lidulmil qabr, untuk persiapan kegelapan kubur. Sembayang. Memang kalau ngelihat ininya ya witir 11. Lek kuat. Ndak kuat bisa mampu, dia luru di sini, apa pelan-pelan. Ojo langsung. Lek motor iku langsung 5 yo. Duduk. Hah? Iya, tambah rusak. Tambah rusak, ndak melaku ya. Nah, jangan pelan-pelan. Pelan-pelan. Zaman saiki pelan-pelan. Ana pernah baca kemarin. Malam Kamis baca. Ada Imam Nawawi nyebutkan apa? Dalam zaman sekarang ini ya, sebaiknya seorang dai itu jangan dia tadi itu memperpanjang untuk memberikan maklumat kepada orang yang dengarkan sama dia. Kalau tadi yang kita baca di ijtima apa? Seorang dai harus basyasyatul wajah, enak lek didelok. Ya kan? Jadi kok ngono, iku wajib itu. Tidur, bagus. Itu nandakan bahwasannya rahmat Allah turun. Bagus, hebat. Bagus. Ente lihat aja, ente bisa lihat, misal. Kalau misalnya anak ngajar kalau merenggut, kada enak. Persiapan untuk kegelapan malam, sholat 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, ya bagus. Kalau 12, kalau 11, ya tambah bagus. Tapi pelan. 2 rakaat aja. Wa tasyruku fil qalbi, dan tasyruku akan memancar. Fil qalbi, di dalam hati manusia tadi itu, anwarul ma'arif. Oh ini. Anwarul ma'arif. Cahaya-cahaya pengetahuan. Wa mukasyafatul haqa'iq. Wa mukasyafatul haqa'iqi. Ini. Akan memancar dalam hati manusia itu apa? Anwarul ma'arif. Anwar. Cahaya-cahaya pengetahuan. Bahasa simpelnya apa? Akan memancar cahaya-cahaya pengetahuan dalam hati. Bahasa simpelnya apa sih kira-kira? Hah? Ndak bodoh. Bodoh itu anti masuk kepada orang yang bangun malam. Paham ini ya? Ente yang kita bukan ente ya, kita semuanya taklim ya. Aneh kok bebel temenan yo. Bangun malam. Jangan tinggalkan. Diberikan oleh Allah tasyruku fil qalbi anwal ma'arif. Dalam hati manusia tadi itu akan memancar. Tidak jadi bodoh ini. Cerdas. Paham ini ya? Tanggap. Dan itu apa di sini? Mukasyafatul haqa'iq. Dia itu akan mengetahui sesuatu yang tersimpan. Lek bosone kita orang dua firasat. Syuf ya, anak ini punya kerjaan gini. Ente kalau mau kerja sama ini gini, hasilnya gini. Delok, kok tidak beres sih. Tidak ada wis. Yes, gampang kok habis. Dari mana itu? Bangun malam. Makanya rugi. Rugi kalau ada apalagi santri. Tidak bangun malam. Harus bangun malam. Hatta 15 menit sebelum itu. Makanya delok ngene iki koyo di Saudi ku enak. Kok iso? Subuh jam 5:30. Iya, cocok iki. Jam 5 ente bangun masih qiyamul lail. Enak. Ya tapi begini ya suwi. Padha ae ya bener, Pak. Ya. Ngerti ya? Rugi. Liyatafarraqa fiha min kulli syaghil. Kenapa?
karena akan kosong di dalam hati itu segala sesuatu, min kulli syaghil, dari segala sesuatu yang menyibukkan, dari segala sesuatu yang merepotkan. Allah berikan seperti ini, tek ujian. Karena dia ikut bangun malam, itu ternetralisir sendiri. Gampang urip moroan. Wa ya'ridu an kulli za'il. Wa yu'ridu, mau tidak mau, dia akan apa? Berpaling. Dia akan berpaling. Dari mana? An kulli za'il, dari segala sesuatu yang hilang. Maksudnya apa? Dari segala sesuatu yang fana. Apa itu? Dunia. Itu. Fani? Wa yuqbila 'ala Allahi bikulliyatih, dan dia akan menghadap kepada Allah bikulliyatih dengan semaksimal mungkin, hatta yamunna alaihi bisyuhudih, sampai Allah memberi, mana yamunnu hatta yamunna, sampai Allah yu'ti, sampai Allah memberi alaihi, atas nyaman, atas orang yang bangun malam tadi itu, bisyuhudih, dengan penyaksian kepada zatnya Allah, wa gurbih, dan merasakan dekatnya sama Allah, wa mahabbatih, dan merasakan kecintaan Allah. Enak. Apa dalilnya? Katanya ulama, walidha qala sallallahu alaihi wasallam, atas dasar ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fissalah, dan dijadikan penyenang dari pandanganku, apa itu? Dalam sholat. Jadi Nabi itu kayak sumpek sembahyang. Gitu kasarnya. Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, buat senang aku hai Bilal. Itu. Ada riwayat nyebutkan dari pembacaan Al-Quran, Sayyidina Umar itu pernah tidak sadar beberapa hari karena baca 3 ayat. Karena baca 3 ayat ketika bangun malam. Tentang azab Allah, tentang neraka, tentang siksa, tidak mampu ngeblak. Karena apa? Bersih. Tidak bersih, tidak iso. Waruya annal jaw'ana yashba'u wadham'ana yarwa wa ana la ashba'u min hubbis salah. Annal ju'ana, diriwayatkan sesungguhnya al-ju'an, orang yang lapar, yashba'u, akan kenyang. Wadham'ana, orang yang haus, yarwa, dia akan menghilangkan hausnya. Wa ana, sedangkan aku, la ashba'u min hubbis salah, aku tidak pernah, katanya Nabi, merasa kenyang dari cinta, dari terus menerus untuk melaksanakan sholat. Maksudnya gini, orang itu bagaimanapun laparnya, kalau diberi makan akan hilang. Orang itu kalau hausnya bagaimanapun diberikan minum akan hilang hausnya, laparnya. Tapi aku tidak akan pernah kenyang dari baca, dari apa? Dari sholat. Dari sholat tidak akan. Itu. Wassalatu, dan sholat itu turihul qalba, akan memberikan ketenangan. Ya. Ketenangan. Waturihu humumahu,
akan memberikan ketenangan dari humum. Humum itu kesedihan. Wa humum, gelisah. Jadi ada humum bilha. Humum itu kesedihan. Ya. Tapi kalau humum, kegelisahan. Sholat itu akan memberikan kepada hati ketenangan, memberikan ketenangan dari segala kesedihan, dan juga memberikan ketenangan atas segala kegelisahan. Walidah qala sallallahu alaihi wasallam, atas dasar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis salata. Ya Bilal, aqimis salata, wahai Bilal, tegakkan salat. Wa arihna, dan berikan ketenangan kepada kami, biha, dengannya itu salat. Adano Bilal. Ya. Kira-kira lah uang ngomongin ya, adzan kan, adzan. Ini apa ya? Adano. Iki ndak modelin. Coba tenang no hatiku. Ya mungkin aja kayak Rasulullah. Rasulullah gitu. Duduk. Kan masuk waktu sholat itu, adzan kan nunggu waktu sholat. Adzan itu waktu sholat. Tapi Nabi itu kalau merintahkan Sayyidina Bilal bukan, he Bilal adano, enggak. He Bilal, buat tenang kami. Tenangkanlah kami biha, dengan itu sholat. Ya. Dengan itu sholat. Wadakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hafadhu 'alaiha, siapa orang yang bisa menjaga salatnya, kanat lahu, maka ada itu salat lahu untuknya man. Yang jaga tadi itu nuron cahaya, wa burhanan, nuron cahaya, wa burhanan bukti. Itu, bukti kebaikan. Wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Bahkan dikatakan bukti ini bukti kebaikan, bahkan tempatnya yang digunakan untuk ibadah tadi itu, dalam hal ini sholat. Makanya disebutkan dari riwayat, kalau ada seorang hamba yang dia meninggal dunia, dia yang baik, maka bukan cuma manusia yang menangis, tapi tempat ibadahnya, tempat dia berbuat kebaikannya pun menangis. Cemas, takut jangan-jangan di sana tidak ada lagi nanti. Oh berat itu. Berat. Ya. Orang mati itu katanya ulama dua. Imma mustarihun au mustarohun anhu. Imma mustarih. Mustarih apa? Senang dia. Senang. Ini keadaan orang baik. Jadi dia meninggal dunia, dia tenang, enak, bahagia. Tapi naudzubillah, yang kedua ini mustarohun anhu. Uang sing seneng. Maksudnya orang yang seneng apa? Alhamdulillah wis mati. Ndak ono preman maneng wis aman wis. Kampungku ya aman wis. Ndak ono sing mabuk maneng. Itu keadaan orang yang mati. Makanya kita pikir, kita orang panjang umur sehat. Kalau kembali ke hadirat Allah iki, kita orang sing seneng atau justru orang yang senang dengan kematian kita, naudzubillah. Itu mana? Burhan, bukti. Wajahnya kan ada suatu saat apa? Jenazah yang lewat itu lah. Kemudian Nabi menyatakan, bertanya kepada sahabat, sahabat gimana jenazah itu?
Oh ya Rasul, dia itu Masya Allah, dia tuh gini, dia tuh gini. Kafa, cukup. Yes. Tidak lama ada jenazah lain. Tanya ya apa? Ya Rasul seakan dia itu gini, kafa. Sahabat tanya, apa ya Rasul maksudnya kafa? Cukup, itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Kamu mengatakan seperti itu bukti kebaikan sama dia. Berarti dia orang baik. Karena apa? Karena kebanyakan orang mengatakan bahwasanya dia adalah baik. Kok ndak rumah gitu, Masya Allah itu. Sing megang masjid, yang megang musola itu, yang megang tempat pendidikan ini fulan. Mboyo opo main ndak ono iki. Mandarono aneh. Aduh. Cukup sudah. Tapi enak wis preman sebelah kono iku mati. Apa? Bacokan namanya. Enak wis. Cukup bukti kejelekan. Makanya kadang-kadang kita kan cuma gini, hati-hati ini bisa jadi bohong nanti. Kalau ada jenazah, kemudian kita disuruh menyaksikan. Sedangkan kita tidak tahu. Selama hidupnya dia itu gimana, tidak tahu. Maka cara yang paling aman kalau kita diminta apa persaksian itu biasanya. Karena ada kan persaksian itu. Kita katakan, semoga dia jadi orang baik, dirahmati. Semoga dia kelompok orang yang baik, dirahmati oleh Allah. Semoga kan. Karena bagaimana kita akan menyaksikan, sedangkan selama hidupnya kita tidak tahu dia. Nah sekarang dipaksakan, supaya apa? Supaya orang bersaksi baik. Saksi yo, iki baik yo, nggih. Tak kira sing nggih, ngerti kon, mbo. Nah ini bohong, tidak boleh. Sebetulnya diambil dari mana? Dari hadis ini sebetulnya. Hadis yang kelihatan ada jenazah itu loh. Kata Nabi, wis cukup wis. Cukup gimana ya Rasul? Karena kamu menyaksikan kebaikan, kebaikan dia terima. Panjang umur sehat ya. Ini. Itu. Kemudian wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nur wala burhan wala najatan. Siapa orang yang menjaga atas salat, lam takun tidak akan menjadi itu salat lahu untuk nyaman, tidak akan jadi cahaya nuron. Wala burhanan tidak akan jadi bukti baik, jadi bukti buruk. Wala najatan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati dan ada orang itu di hari kiamat ma'a Fir'aun. Bareng Fir'aun. Wa Haman, Perdana Menterinya. Wa Qarun. Wa Ubay bin Khalaf. Siapa? Rasul munafik. Dia di Fikokri Jahannam. Haman Perdana Menteri ini. Tahu enggak? Yang punya pemikiran pembuatan piramida dan sebagainya itu, ya Haman ini. Iya. Jadi sing ngojok-ngojoki untuk Fir'aun ngaku dari Tuhan. Di antara di Haman ini. Ya ono benih bejati ku ya ono. Nah, bumbung sing dukung didadekno pisan bejati. Karena dia enggak pernah sakit, enggak pernah iki, enggak pernah itu, wong itu. Ketipu. Di hati ini ngomong, ya apa ya, kok hebat aku ya, Haman ngomong. Kalau manusia tidak ada yang seperti kamu. Kalau Tuhan ya. Karena dia tidak pernah apapun, tidak pernah ini. Jadi termasuk iki, ya iki makanya. Udah ada menteri ini. Rawahu Imam Ahmad. Iya. Wa inna ma khassa. Karena saja khassa mengkhususkan itu baginda Rasul haula'il arba'ah. Mereka 4 orang bidzikri dengan penyebutan li'annahum ru'usul kufri. Li'annahum ru'usul kufri. Karena mereka kepala-kepalanya kekafiran. Itu. Sudah. Nah dikit. Faman taraka as-salata li tijarati fa huwa ma'a Ubay bin Khalaf. Siapa orang yang ninggalkan salat karena perdagangan? Ayo. Lali. Aku ndak ngomong Joko Toko ya ndak. Ya sing online barang. Ndak di TikTok ndak. Sampai ndak sembayang. Di UB kon.
Ubay sapa? Ubay bin Khalaf, naudzubillah. Itu Ubay bin Ka'ab bin Khalaf, naudzubillah. Wa man taraka ahli mulki, ma'a Fir'aun. Kalau ninggalkan sholat, nah, karena limulkihi, kenapa? Karena kekuasaannya. Hah? Jabatan, kekuasaan, bodoh. Tapi Fir'aun. Bisa apa? Fir'aun, entenono kon. Sak kapling karo Fir'aun kon. Tonggoan kon, sak RT. Wa man taraka limale, wa huwa ma'gorun. Hah? Orang yang meninggalkan sholat karena hartanya, wa huwa ma'gorun. Bersama Gorun. Harun ini misalnya Nabi Allah Musa loh. Tidak ada yang ngerti kitab Taurat di zamannya setelah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, ya Korun ini. Alim. Waman syaghalatu an hariyasatuhu. Siapa orang yang jabatannya itu menyibukkan darinya, bahwa Haman. Ya bersama Haman. Kok bareng Haman? Gelem sak kapling, naudzubillah. Naudzubillah ya. Ya, semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.